semuanya, balik lagi bersama kita di Aja Oral Society. Dalam hal ini kita akan membahas beberapa topik yang agak berbeda. Kita bukan hanya ngobrol ngalur ngidul saja. Di sini kita akan membedah beberapa pertanyaan yang sering muncul di internet. Nah, betul tuh. Kita kan sering tuh ngelakuin sesuatu tapi nggak sadar gitu bahwasannya itu tuh sebenarnya fenomena sosiologi. Nah, kita tuh udah ngumpulin beberapa artikel dari web-web tertentu yang akan kita bahas hari ini ya. Baiklah, mungkin kita langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu tentang isu perkotaan. Gue pernah baca nih di sebuah artikel, ada yang bilang ruang publik itu harus inklusif atau harus punya duit. Nah, fenomena anak muda nongkrong di trotoar elit atau trotoar sekarang katanya sering mengganggu. Itu menurut lo itu sebagai bentuk kreativitas anak muda kelas bawah yang butuh ruang atau emang murni penyalahgunaan fasilitas umum? Kalau menurut gua sih itu kreativitas ya. Nah, karena kita balik lagi ya, Ampura ini mah ya. Kaum menengah ke bawah itu nggak ada akses buat ke mall besar, ke kota besar itu. Jadi mereka itu menjadikan trotoar itu sebagai panggung mereka gitu tuh. Tapi ada salahnya juga sih kalau menurut gua ya. Karena kan trotoar itu dikhususkan buat pejalan kaki. Jadi ya kalau misalnya mereka duduk, pertama kan mengganggu ya. Kedua apalagi mereka nyampah gitu kan. Jadi kan nggak tertib, jadi kotor. Nah gitu, jadi mereka itu melawan pemerintah atau kritik pemerintah karena ruang akses buat yang apa sih namanya ruang gratis itu kurang gitu. Kalau menurut gua sih itu pribadi ya. Baiklah, menurut lanjut ke gaya hidup. Situs karir kayak Jobstreet sering menyebut WFC atau work from cafe sebagai budaya kerja baru. Dunia kerja harus hening di kantor. Dulu, sekarang di kafe berisi pun jadi. Lo melihat itu sebagai evolusi produktivitas atau tindakan konsumtif ya, kelihatan sibuk? Kalau gua sih ya tim WFC itu. Soalnya kalau kita kayak nugas gitu kan, kalau misalnya di rumah atau di kampus itu bising. Jadi kita itu apa ya namanya ya, pemikiran kita itu nggak jalan. Nah baliknya kalau misalnya di kafe atau di tempat-tempat yang buat nongkrong, buat nugas itu enak. Jadi kita itu pemikiran kita itu ngalir gitu. Tapi banyak juga sih yang menyalahgunakan tempat-tempat itu tuh. Ibarat kita bawa duit 50.000 ke sono, kita buka laptop, duduk buka laptop, udah itu cuma buka YouTube. Itu tuh salah mengartikan sebenarnya. Jadi itu tuh sama aja kayak pemborosan. Kayak apa sih ya bahasanya ya, nih gua nih kerja di kafe gitu, sebenarnya mah cuma pemborosan doang. Gua duit 50.000, ngapain ke soalnya warkop biasa kan, kopi goceng, bahasanya makan jadi kelar. Iya gitu. Iya. Ini ada pertanyaan yang agak pedas nih. Boleh. Riset psikologi itu deh menyebutkan ada korelasi antara ketidakbahagiaan sama hobi pamer di media sosial. Nah, pas lo lihat temen lu flexing di media sosial nih tentang pencapaiannya, lo ngelihat itu sebagai motivasi atau malah kasihan karena itu tanda dia butuh pengakuan? Jujur sih artikel itu sih benar sih kalau menurut gue ya. Karena orang yang udah berduit atau orang bahagia itu gak pernah ngumbar-ngumbar kebahagiaan atau kekayaan mereka. Mereka itu
ya udah gitu tuh mereka itu nggak mau diakuin sama orang bahwasanya nih gua kaya, gua bahagia, gua tuh nggak mau diumbar-umbar kayak gitu. Nah tapi jangan sujud dulu, mungkin itu pengapresiasi mereka, apa sih bahasanya ya, pengapresiasi diri sendiri juga bagus sebenarnya mah, tapi jangan berlebihan juga gitu. Mantap. Kali ini kita membahas sedikit tentang soal percintaan. Nah, boleh. Ada sebuah artikel yang sering membahas soal percintaan. Jadi tepatnya hilang tanpa kabar, atau mungkin dengan bahasa gaul sekarang itu ghosting namanya. Ya. Menurut lo, teknologi sekarang bikin kita jadi manusia yang makin pengecut dan hilang sopan santun sama perasaan orang lain atau seperti apa? Menurut gua sih itu parah sih, nggak ada attitude, nggak ada adab. Kan sebenarnya teknologi itu untuk mempermudah kita. Ya jadi buat apa gitu tuh ngomong langsung di dunia maya? Kenapa nggak langsung gitu tuh? Kenapa harus ngomong di dunia maya? Tapi ada beberapa orang yang berpikiran kalau ya daripada gua ngomong ke lu langsung sakit hati, jadi urusannya panjang gitu, mendingan langsung aja, walaupun nggak ada attitude, tapi jangan langsung apa sih namanya, mencela, jangan langsung ih lu nih pengecut, nggak gitu, pemikiran orang beda-beda bro. Jadi ya kita jangan langsung suzon, kita lihat dulu nih gimana orangnya, jangan langsung ngehujat, ngejas gitu. Nah, satu terakhir nih Bang Dani, terakhir adalah soal bahasa. Kemendikbud pernah menyoroti fenomena campur kode. Ada yang bilang ini merusak sumpah pemuda, ada yang bilang ini tanda kemajuan global. Menurut Bung Dani, Anda ada di pihak apa? Kalau gue sih santai aja ya, kan komunikasi sekarang itu semakin pesat gitu ya. Jadi Indonesia itu ada yang ngikutin kayak bahasa Inggris, ada apa sih kayak misalnya space yang bahasa Inggris itu masuk ke Indonesia gitu, atau orang kita itu ngomong bahasa Inggris walaupun itu asal ceplos gitu ya. Tapi ingat, jangan salah mengartikan bahwasannya bahasa Inggris Indonesia itu keren. Ingat, kita tuh banyak loh bahasa kita, jangan lupain itu tuh budaya loh. Ingat, bahasa itu adalah jiwanya bangsa gitu. Satu lagi nih Bung Dani, Boleh. sekarang lagi viral atau mungkin lebih maraknya Gen Z. Banyak tren nikah di KUA, sempat dibahas di Conversion sebagai kritik mahalnya biaya adat. Nah, menurut lo, pesta mewah itu sebenarnya tuntutan adat atau mungkin sekadar gengsi orang tua? Ya. Kalau menurut gua sih, gua milihnya nikah KUA, karena kemarin teman gua baru nikah bulan kemarin lah. Itu nikah di KUA itu cuma ngabisin biaya 600.000. Jadi mendingan ya uang yang buat nyewa panggung, nyewa organ, yang buat pesta-pesta itulah. Nah, apa salahnya gitu tuh buat di setelah nikah, kayak DP-in rumah, atau misalnya kalau kita ingin di perkampungan atau di perdesaan itu bisa loh, itu ada kok yang tanah atau rumah yang udah jadi, itu bangunan perkiraan 150-an itu udah ada. Tapi kita juga nggak bisa nyalahin tuntutan orang tua, karena itu tuh adat, hitungannya kayak di Jawa gitu tuh. Adat Jawa kan nikah itu kan harus pakai belangkon lah,
terus kayak di Sunda, kayak di Manado atau dimanapun itu. Jadi adat itu nggak bisa di apa ya, susah sih namanya juga adat sih. Mesti dulu ya. Iya, itu tuh udah melekat dalam diri, apalagi orang tua ya, orang baheula. Iya. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan ngobrol santuy kali ini. Ya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau mohon maaf juga bila ada salah kata. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.